Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Polda Gorontalo dalam rangka audiens sekaligus kunjungan silaturahmi dengan Kapolda Gorontalo baru Irjen Pol Dr. Andus Puji Prasetyanto Hadi MH yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda kemudian dilantik menjadi Kapolda baru sejak 28 Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pembahasan terkait bagaimana persiapan pemilu kada yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Awe Talib selaku Ketua Komisi 1 mengatakan, jika situasi pemilu kali ini sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ia menilai gesekan-gesekan pada pemilu kada nanti akan lebih hangat lagi, karena para peserta pemilu ini lebih seru dalam menghadapi persaingan antar kandidat di tiap-tiap daerah. Tentunya dengan hal ini, Ketua Komisi 1 menilai Polda Gorontalo akan bisa lebih berpartisipasi dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini, agar lebih kondusif lagi khususnya jelang pemilu kada nanti. Tadi kami datang Komisi 1 untuk bersilaturahim, beraudiens langsung dengan pejabat Kapolda baru, yang memang kita tahu bahwa beliau ini sebelumnya adalah sebagai Wakapolda. Sehingga mungkin untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru ini tidak terlalu asing dan begitu cepat tentunya untuk bisa mengambil langkah-langkah yang akan perlu diambil. Selanjutnya kami pun menyampaikan apresiasi terkait dengan kegiatan daripada kepolisian dalam operasi Mantap Brata Otanaha 2023-2024 untuk pengamanan pemilu yang kemarin sudah kita lewati dan cukup kondusif situasi keamanan, ketertiban pada saat pelaksanaan pemilu dan juga pasca pelaksanaan sampai hari ini. Hanya saja memang tantangan ke depan kita masih menuju lagi satu kegiatan pesta besar, pesta demokrasi, pesta politik, yakni pemilu kada juga secara serentak yang akan dilaksanakan di daerah ini pada bulan November yang akan datang. Tentunya situasi mungkin sedikit berbeda dengan pemilu yang sebelumnya. Ini tentunya gesekannya agak lebih hangat lagi dibanding yang sebelumnya, karena memang nanti ini lebih bersifat lokal. Karena nanti tentunya di semua daerah itu akan dilakukan pemilu kada secara serentak, termasuk juga pemilu kada untuk gubernur yang akan datang. Tetapi tentunya kami meyakini bahwa dengan pengalaman Pak Kapolda dan seluruh jajaran kepolisian yang ada setelah sukses dalam menjaga keamanan ketertiban daerah ini di pemilu kemarin, ini sebagai sebuah modal besar. Dan ini tentunya juga secara kolaboratif dengan instansi penyelenggara pemilu dan semua pihak pemerintah daerah dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu kada ini menjadi beban bagi daerah itu sendiri melalui APBD pembiayaannya. Beda dengan pemilu sebelumnya adalah pembiayaannya melalui APBN. Tetapi untuk pemilu kada itu semua daerah akan menanggung pembiayaannya dan itu sudah selesai dibicarakan di tahun 2023 kemarin. Termasuk untuk penyelenggaraan pemilu, kemudian juga termasuk biaya pengamanan dan tentunya juga antisipasi lainnya terkait dengan keadaan-keadaan tertentu yang mungkin bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya juga pada Pak Kapolda kami menyampaikan selamat dan sukses untuk jabatan beliau menjadi Kapolda, dan kami pun memberikan beberapa masukan yang terkait dengan kondisi, meskipun boleh sudah tahu. Hanya kami ingin memberikan penegasan saja terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya yang di depan mata kita menghadapi bulan suci Ramadan. Terjadi gejolak harga pangan yang cukup tinggi, misalnya harga beras sudah bisa mencapai 18.000 hingga 20.000 per kilogramnya. Ini artinya apa? Ini artinya kalau tidak ada intervensi pasar yang bisa dilakukan, tentunya kondisi ini akan bisa terjadi gejolak sosial yang pada ujungnya ini berpengaruh pada gejolak Kamtipmas itu sendiri. Kemudian yang berikut juga hal-hal yang terkait dengan pertambangan. Tadi juga kami sudah sampaikan, ini perlu diurai secara baik, dilakukan komunikasi yang intensif dengan mereka para penambang.
yang mungkin dikategorikan sebagai kategori pergi tadi, tetapi tidak ke atas kemauan mereka, sebab mereka juga melakukan pengurusan perizinan yang ada, hanya saja memang perizinannya ini terkendala dari pemerintah pusat. Dari provinsi sudah ingin mempercepat hal itu, tetapi NSPK-nya belum turun, sehingga di OSS ini tidak akan bisa tembus untuk pengurusannya, dan itu sudah bertahun-tahun. Nah, kita berharap, kita beri masukan Pak Kapolda, ini bisa dibicarakan lebih intensif lagi di dalam forum Kopinda daerah untuk mengambil langkah sehingga boleh kesampaikan ini perlu ada win-win solution. Dan ini yang kita harapkan, ada semacam penyelesaian secara baik yang tidak merugikan pihak-pihak tertentu, karena kita tahu bahwa di sana juga adalah rakyat ya, Gorontalo, yang memang mengadu nasib dengan adanya itu mereka bisa memperoleh penghasilan untuk biaya hidupnya ya tentunya. Dan kita juga menginginkan bahwa pemerintah harus berada di sana untuk bisa mengatasi problem persoalan yang dihadapi. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan minuman beralkohol yang minol. Kami sampaikan bahwa kita sementara merevisi Perda itu, dan mudah-mudahan nanti di Perda ini akan lebih kita pertajam hal-hal yang kemarin yang dianggap masih sangat lemah dalam sisi penegakan hukum peraturan, sehingga ini bisa lebih membuat efek jerah, karena memang minuman beralkohol yang minol ilegal ini tidak terlihat. Sementara itu, untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pemilu kada ini sendiri, Kapolda Gorontalo Puji Prasetyanto Hadi mengatakan, jajaran kepolisian akan siap mengamankan situasi yang kondusif khususnya di Provinsi Gorontalo. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 selaku wakil rakyat yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya, juga diharapkan bisa memberikan kritikan-kritikan karena dengan kritikan tersebut akan dijadikan pedoman untuk lebih bisa membangun apapun nanti yang menjadi harapan kita semua. Gesekan di grassroots-nya kan lebih tinggi dibanding di pemilu nanti. Insya Allah kami siap untuk menjaga situasi kondusif di Gorontalo dan jajaran, Mas. Terus kemudian dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi 1 yang dalam hal ini kami juga baru, sehingga beliau-beliau ini adalah perwakilan masyarakat yang sudah dipilih. Apa yang menjadi aspirasi beliau berarti aspirasi masyarakat. Ini menjadi tugas kami, Mas, tugas kami untuk menjalankan itu. Perlu kami bantuan dari beliau-beliau di legislatif, ya, karena tanpa dukungan dari beliau-beliau yang di legislatif kan tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Begitu juga dukungan dari masyarakat. Makanya saya sampaikan kepada beliau tadi, kami mohon kritiknya, kritik yang membangun. Kami tidak alergi dengan kritik. Dengan kritik itulah kami bisa tumbuh dengan baik, gitu, Mas. Apa keinginan-keinginan yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa kami laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan apabila saya harus kebijakan dari tingkat pusat akan kami sampaikan ke tingkat pusat yang menjadi kewenangan tingkat pusat, seperti itu. Kami di sini siap untuk mendukung pembangunan daerah, ya Mas ya, siap mendukung apapun ya, ini kami siap untuk mendukung pembangunan daerah, kemajuan Gorontalo. Demikian Mas. Pak, terkait miras tadi Pak, yang sempat disinggung oleh Pak Ketua tadi bahwa peredaran di Gorontalo pun cukup masif Pak ya. Tidak menutup apa ya, dari di lapangan pun menyatakan bahwa ada backup dari oknum-oknum. Nah ini dari Pak Kapolda sendiri seperti apa yang menyikapi masalah seperti ini? Insya Allah Mas, apabila ada anggota yang mencoba untuk membackup itu, apa yang menjadi kebijakan dari Pak Yoyo kemarin, saya tindak lanjuti. Itu karena itu baik sekali, ya baik sekali. Itu akan kami ini tindak lanjuti. Kemudian apabila ada anggota yang ini, tolong sampaikan ke saya. Kami nanti handphone saya akan saya sebar. Siapa yang ini akan memberikan masukan miras, narkotika, tolong disampaikan ke saya. Insya Allah saya akan melaksanakan apa yang menjadi amanat daripada masyarakat tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Kindali TV mengabarkan.